Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai penerapan sistem pakar untuk diagnosa kerusakan mesin crimping pada proses pembuatan wiring harness di PT Piranti Teknik Indonesia. Nah, di sini saya tidak sendiri bersama teman-teman saya, ada Galuh Dwi Chandra, Sapira Salsabila, dan Najwa Akmalul Firdaus. Crimping sendiri ini adalah bagian dari tahap preparation product atau PP, yaitu tahap kritis sebelum material masuk ke tahap harness assembly atau HAP ya. Kenapa ini penting? Karena satu sambungan yang longgar di dalam wiring harness kendaraan ini bisa berarti lampu rem, mobil tidak menyala, atau mungkin hal lainnya. Jadi bukan masalah sepele. Nah, ini menyangkut keselamatan. Sekarang masuk ke latar belakang. Nah, wiring harness ini adalah kumpulan kabel, terminal, dan komponen lainnya yang mendukung dan dirangkai menjadi satu untuk menyalurkan arus listrik pada perangkat elektronik atau kendaraan. Nah, di PT Piranti Teknik Indonesia sendiri, nah proses pembuatan wiring harness ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu PP dan HP. Nah, di dalam PP ini sendiri ada 3 proses berurutan. Nah, ada cutting, yaitu memotong kabel dengan ukuran yang tertentu, terus juga selanjutnya stripping, nanti mengupas lapisan isolasi di ujung kabel, kemudian crimping yang memasang terminal pada kabel menggunakan mesin crimping, ataupun setelah crimping itu ada pemasangan aksesoris. Nah, nanti setelah dari PP, material lanjut ke tahap HAP yang terdiri dari assembly, nah, yang merakit seluruh komponen sesuai desain, dan verification untuk memeriksa kualitas rakitan tersebut. Nah, dari semua tahapan itu, fokus penelitian kami ini diproses di crimping gitu. Karena tahap ini deh yang paling menentukan kualitas sambungan antara kabel dan terminal. Kalau misalnya crimping gagal, otomatis kualitas produk akhir ikut terganggu. Berdasarkan observasi dan wawancara langsung dengan beberapa patrol di PT Piranti Teknik Indonesia, kami menemukan 5 gejala yang terus berulang pada proses crimping, yaitu hasil crimping yang tidak sesuai standar, terus posisi bergeser, tekanan mesin tidak stabil, terminal mudah terlepas dari kabel, dan sambungan kabel ini kurang kuat. Yang menarik dari gejala-gejala ini mirip seperti gejala demam pada manusia ya, yang tandanya memang sama seperti berasal dari penyebab yang berbeda-beda. Misalnya, hasil crimping tidak stabil itu disebabkan oleh baut aplikator yang longgar. Bisa juga oleh drat mesin yang rusak atau mungkin bahkan oleh kurangnya pelumas. Karena itu dibutuhkan diagnosis yang tepat, bukan sekadar tebakan atau firasat teknisi. Kalau gejala-gejala ini tidak segera ditangani, dampaknya akan meningkatkan jumlah NG gitu, produk, dan menurunnya efisiensi produk keseluruhan. Next. Dari latar belakang tadi bisa dirumuskan. Nah, secara rinci, rumusan masalah kami itu ada 4. Yang pertama, bagaimana sistem mendiagnosis kerusakan mesin crimping secara cepat dan konsisten. Yang kedua, metode inferensi apa yang digunakan dalam proses diagnosis. Yang ketiga, bagaimana logika deduktif dan representasi apa yang digunakan dalam proses sistem. Yang keempat, bagaimana semuanya diimplementasikan lewat clips gitu. Dan tujuan penelitian kami berjalan dengan itu menerapkan sistem pakar untuk diagnosis, menjalankan metode inferensinya, menjelaskan logika deduktif dan representasi pengetahuan serta mengimplementasikannya semuanya dalam clips. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sapira. Baik, mengenai solusi sistem pakar. Menurut cara seorang ahli berpikir, mengubah pengalaman teknis menjadi aturan rules yang bisa dijalankan mesin secara konsisten kapan saja dan tanpa lelah. Bukti dari bagian sebelumnya yaitu ada Simanjuntak dan kawan-kawan 2026 forward chain diagnosa kerusakan perangkat komputer, dan ada juga Raharja dan kawan-kawan 2021 kinerja mesin crimping metode OII sangat mempengaruhi kualitas produk. Solusi yang kami tawarkan adalah sistem pakar ekosistem. Konsepnya sederhana. Sistem pakar meniru cara bekerja seorang ahli dengan mengubah pengalaman teknis menjadi kumpulan aturan atau rule yang dijalankan mesin secara konsisten kapan saja tanpa lelah, tanpa mood, dan tanpa lupa. Selanjutnya yaitu mengenai sang solusi sistem pakar. Solusi yang kami tawarkan adalah sistem pakar expert system. Konsepnya sederhana. Sistem pakar meniru cara berpikir seorang ahli dengan mengubah pengalaman teknisi seperti
kumpulan aturan atau rules yang biasa dijalankan mesin secara konsisten kapan saja tanpa henti. Pendekatan ini kami dukung dengan dua penelitian sebelumnya, yaitu Simanjuntak dan kawan-kawan 2026 membuktikan bahwa metode forward chaining efektif membantu diagnosa kerusakan penerapan komputer berdasarkan gejala yang muncul. Selanjutnya ada Raharja dan kawan-kawan 2021 menganalisis kinerja mesin crimping menggunakan metode Overall Equipment Effectiveness OEE dan menyimpulkan bahwa performa mesin crimping sangat memengaruhi kualitas produk sehingga penanganan kerusakan yang tepat itu penting. Sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu basis pengetahuan dari hasil observasi dan wawancara. Kami mengidentifikasi 11 kondisi kerusakan yang masing-masing kami beri kode A01 sampai K01 sampai K11. Selanjutnya ada basis pengetahuan 5 diagnosa dan solusi S01 sampai S05. Dari 11 kondisi kerusakan tadi, kami menentukan ke dalam 5 diagnosa dan solusi perbaikannya. Yang pertama ada S01, aplikator bermasalah, ganti aplikator sesuai jenis terminal yang dipakai. S02, buat atau setelan longgar, kunci baut, dan setelan setting ulang sesuai standar. S03, wire crimper dan anvil aus ganti secara preventif setiap 1050 struk pemakaian. Ada S04, dan mesin trouble atau pecah, ganti dan mesin crimping. Dan yang terakhir ada S05, kurang plasm atau oli, beri pelusuman secara rutin. Yang menarik dari S03 adalah solusi bukan cuma reaktif, ganti atau rusak, tapi sudah punya jadwal preventif maintenance yang jelas, yaitu setiap 150 stroke, dan itu menunjukkan bahwa sistem pakar kami tidak hanya mendiagnosa kerusakan yang sudah terjadi, tapi juga mendukung predictive maintenance. Selanjutnya ada metode inferensi forward chaining. Metode inferensi pertama yang kami gunakan adalah forward chaining atau penalaran maju. Cara kerjanya dimulai dari fakta atau gejala yang diketahui, lalu mesin inferensi mencocokkan fakta-fakta tersebut yang tersimpan di working memory dengan menggunakan if pada aturan yang ada di clause base. Kalau semua kondisi terpenuhi, aturan itu fire atau aktif dan menghasilkan kesimpulan baru. Contohnya begini, sistem menentukan gejala K07, K08, dan K09 dan K010, yaitu terminal flash tinggi, twist, lengket, dan open barrel. Rules engineer mencocokkan dan rules R03 sama dengan if K07, N K08, N K09, N K010, temp S03. Karena keempat gejala itu semua benar setiap menyimpulkan diagnosa S03, wire crimper dan anvil sudah aus. Selanjutnya, metode inferensi backward chaining. Metode kedua adalah backward chaining atau penalaran mundur kebalikan dari forward chaining. Di sini sistem dimulai dari sebuah hipotesis atau dugaan kerusakan walls, lalu bergerak mundur memeriksa apakah gejala-gejala pendekatan benar-benar terbukti di lapangan. Selanjutnya, saya serahkan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Safira atas pemaparannya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Najwa Akmalul Firdaus, silakan. Dan di sini saya akan merangkum dalam satu perbandingan. Protein bergerak dari fakta menuju kesimpulan. Metode ini cocok dipakai saat data gejala melimpah dan sistem harus menunggu. Nah, sedangkan dari protein bergerak dari hipotesis menuju verifikasi. Jadi metode ini cocok dipakai saat sudah ada dugaan kuat dan tinggal di verifikasi kebenarannya. Terus poin pentingnya, keduanya memakai satu basis pengetahuan yang sama, hanya arah penerapannya yang berbeda. Selanjutnya kita bahas basis pengetahuan. Kalau basis pengetahuan tadi adalah isi otak teknisi, maka representasi pengetahuan adalah cara mengatur isi otak. Nah, di sini kami menggunakan 5 bentuk representasi. Yang pertama itu ada rule base. Nah, itu adalah aturan ibendang langsung. Yang kedua ada decision tree, jadi pohon keputusan yang bertahap. Ketiga ada decision table, untuk di sini menggunakan table kombinasi kondisi. Terus yang keempat ada semantic network,
Untuk jaringan simpul dan relasi, terus ada yang terakhir yaitu frame. Nah, di sini tuh untuk frame sendiri ya, struktur, slot, dan value per objek. Nah, kelima representasi ini digunakan agar si pengetahuan yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan operator dapat diproses secara terstruktur oleh sistem. Oke, di sini kita masuk ke rule based dan decision tree. Yang pertama, rule based atau event. Di sini hubungan gejala dan penyebab dinyatakan langsung sebagai aturan. Misalnya, if K02, N, K04, N, K05, dan S01. Nah, yang kedua, decision tree atau pohon keputusan. Di sini proses keputusan digambar secara bertahap. Tiap cabang mewakili satu kondisi yang harus dipenuhi sampai mencapai wilayah akhir. Representasi ketiga adalah decision table. Di sini setiap kolom mewakili satu aturan atau rule dan tanda centang menunjukkan gejala mana yang mendukung aturan tersebut. Misalnya kolom R3 didukung oleh K03, K04, dan K10. Lalu mengarah ke solusi S03. Nah, di sini masuk ke representasi keempat, yaitu semantic network. Nah, di sini hubungan antar konsep disajikan sebagai jaringan simpul atau node dan relasi. Jadi gejala, kerusakan, dan solusi saling terhubung satu sama lain. Representasi kelima yaitu frame. Di sini informasi satu objek disimpan dalam struktur atribut atau slot dan nilai atau value. Jadi contohnya untuk S03, di sana ada nama kerusakan sama dengan S03. Terus ada gejala sama dengan di sana K07 atau K08, K09, K10. Jadi si penyebabnya itu wire crimper dan anvil halus. Untuk solusinya sendiri adalah ganti tiap 1500 volt. Oke, selanjutnya boleh dijelaskan oleh Kang Galuh. Berdasarkan aturan R01 sampai R05 yang sudah kita bahas, kami mengkelompokkan 11 kondisi kerusakan ke dalam 3 himpunan besar menggunakan diagram Venn. Yang pertama ada kelompok A, aplikator S01 dan S02 mencakup K01 sampai K05. Lalu kelompok B, wire crimper, S03 mencakup K07 sampai K10. Yang ketiga kelompok C, tekanan dan pelumas, S05 mencakup K11. Nah, manfaat utama diagram Venn ini adalah memperlihatkan bahwa satu kondisi kerusakan bisa mengarah ke lebih dari satu solusi, tergantung kondisi lain yang menyertainya. Jadi sistem tidak hanya melihat satu gejala untuk menyimpulkan sebuah diagnosis. Nah, lalu di sini ada sang penghubung. Kalau kita perhatikan lagi, diagram Venn tadi ada satu kondisi yang jadi titik irisan dari 3 kelompok sekaligus, yaitu K06 hasil crimping tidak stabil. K06 muncul pada 3 aturan berbeda, R01 bersama K01 dan K03, mengarah ke S02 sampai dengan R04 bersama K02, mengarah ke S04 sampai R05. Lalu ada K11 mengarah ke S05. Ini menunjukkan bahwa K06 saja tidak pernah cukup untuk diagnosis final. Mirip seperti gejala demam pada manusia, di mana harus dilihat gejala pendampingnya sebelum dokter bisa menyimpulkan penyakit apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu ada juga irisan antara kelompok A dan B melalui K01 dan K03 yang sama-sama mengarah ke solusi S02. Di sini ada logika deduktif dan 4 dari wajah silogisme. Kami menerapkan 4 bentuk silogisme. Yang pertama itu silogisme kategoris, yaitu premis mayor ditambah dengan premis minor. Lalu kesimpulannya, contoh premis mayor, semua mesin dengan K07, 08, dan 10 mengalami kerusakan S03. Lalu premis minor, mesin ini punya ketiganya. Kesimpulannya mesin ini mengalami S03. Lalu yang kedua, silogisme hipotesis. Jika P maka Q, jika Q maka R, maka jika P maka R. Seperti rantai domino dalam kasus kami, P adalah gejala kerusakan, Q adalah diagnosis, dan R adalah tindakan perbaikan. Contoh pada rule R01, jika hasil crimping CHC atau CHI tidak standar, terminal lepas, dan hasil crimping tidak stabil terjadi bersamaan, atau P, maka diagnosisnya adalah baut atau setelan aplikator longgar. Dan tindakannya adalah mengencangkan baut serta setting ulang sesuai standar, yaitu R. Lalu yang ketiga, silogisme disjunktif. Polanya itu P atau Q, bukan P maka Q. Contohnya pada kasus K02 dan K06 yang ditemukan bersamaan. Kemungkinannya adalah S01 atau S04. Karena K04 dan K05 tidak ditemukan. S01 dieliminasi sehingga sistem menyimpulkan S04. Lalu yang terakhir, silogisme negatif atau modus tollens. Polanya jika P maka Q, bukan Q maka bukan P. Contohnya,
Dugaan diagnosis S01 membutuhkan gejala K02, 04, dan 05. Karena K04 dan K05 ternyata tidak ditemukan, maka dugaan S01 ditolak dan sistem mencari diagnosis lain yang lebih sesuai. Lalu supaya semua rule tadi bisa diproses komputer secara pasti, benar atau salahnya tanpa area abu-abu, di sini dituliskan dalam bentuk logika proporsional menggunakan operator AND, OR, NOT, dan implikasi. Contohnya bahasa manusia jika K07, 08, 09 sama dengan 10 terjadi, maka S03 diterjemahkan ke bahasa mesin menjadi K07N, K08N, K09, N, K10. Implikasinya S03. Kalau salah satu proposisi saja bernilai salah, misalnya K10 tidak terjadi, maka hasil keseluruhannya salah dan rule R03 tidak terpenuhi. Lalu semua rule dan logika ini diimplementasikan dalam bentuk CLIPS, yaitu C Language Integrated Production System. Sistem kami menyediakan menu, yang pertama itu ada forward chaining, yang kedua backward chaining, ketiga daftar gejala, lalu yang keempat ada daftar solusi. Nah, program ini kita menggunakan CLIPS yang tadi dijelaskan. Untuk kodenya kami menggunakan format CLP. Nah, untuk isi kodenya seperti ini. Jadi nanti awalnya dia akan terbuka seperti ini ketika kita sudah memasukkan kode mulai. Nah, di sini gejalanya itu bisa disesuaikan bagaimana gejalanya yang akan dimasukkan atau dihasilkan nanti di editnya di sebelah sini, di function daftar gejala, lalu untuk daftar solusinya ada di sebelah sini. Nah, ini semua logikanya diatur di sini. Nanti jawaban hasil akhirnya itu akan menyimpulkan bagaimana si gejala tersebut akan didiagnosisnya. Nah, itu untuk sisi code-nya. Lalu untuk penggunaan code-nya seperti ini. Buka dulu environment, lalu ke load construct. Buka tadi file CLP. Langsung ketik saja mulai. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Ada yang pertama forward chaining, yang tadi dijelaskan ya, dan backward chaining. Kalau misalkan kita pilih nomor 1, itu nanti akan muncul pertanyaan seperti ini, yang sesuai tadi dengan si code. Kita tinggal jawab berdasarkan realita yang terjadi ya. Di sini saya akan mencontohkan saja. Saya jawab seperti ini saja. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, hasil diagnosis yang dikeluarkannya. R01, R02, baut sang melonggar, setelan tidak terkunci, solusinya pastikan kunci baut aplikator terkunci dengan kencang dan lakukan setting sesuai standar, dan lain-lainnya. Lalu kalau untuk yang backward chaining, nah, dia akan seperti ini, daftar kode solusi jenis kerusakan. Jadi misalkan saya pilih S01, apakah terminal penyok, dan ya pertanyaan seperti ini. Nah, nanti hasil diagnosisnya akan seperti ini juga. Aplikator mesin crimping bermasalah, lalu solusinya ganti aplikator pada mesin crimping, pastikan aplikator sesuai dengan jenis terminal yang digunakan. Nah, untuk presentasi aplikasi dari saya cukup sekian. Dikembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya teman-teman semuanya. Sebagai penutup, kami simpulkan presentasi ini menjadi 4 poin utama. Yang pertama itu forward and backward chaining, membantu diagnosis dari 2 arah berbeda, dari fakta menuju kesimpulan dan dari hipotesis menuju verifikasi. Yang kedua itu 5 representasi pengetahuan, rule based, decision tree, decision table, semantic network, dan frame, itu menyusun pengalaman teknisnya menjadi struktur yang bisa diproses sistem. Yang ketiga itu logika deduktif dan silogisme, membuat penalaran sistem menjadi sistematis, konsisten, dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat itu implementasi CLIPS, membuktikan bahwa seluruh konsep ini bisa berjalan otomatis di dunia nyata. Nah, untuk pengembangan ke depan, kami menyarankan agar basis pengetahuan diperluas dengan lebih banyak, data gejala dan solusi lapangan,
lalu dikembangkan menjadi aplikasi web atau mobile yang terintegrasi dengan basis data, supaya proses diagnosis bisa dilakukan lebih cepat dan praktis oleh operator maupun bagian maintenance di lapangan. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan satu analogi, sama seperti wiring harness yang menyatukan ribuan kabel menjadi satu sistem yang berfungsi, sistem pakar ini menyatukan pengetahuan yang tersebar dari para teknisi menjadi satu otak yang bisa diandalkan kapan saja. Demikian presentasi dari kelompok 4, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.